Malam hari ini saya sangat berbahagia dan kagum. Yang hadir banyak sekali, kalah keyboard. Itu muncul dari hati yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa. Wah, ini bahaya betul. Jadi kalau nggak takut neraka, berani sama neraka. Orang-orang yang orang-orang yang bilang kafir itu takut. Orang yang nutup tadi kafir. Mana? Siapa yang nutup tadi? Siapa yang nutup tadi? Kafir. Dan ciri-ciri negeri mau bangkit agama di situ apabila anak muda mulai mau terlibat di masjid dan urusan agama. Kalau di Cina ada tempat judi, Makau ada, di Singapura ada tempat judi. Di Indonesia tidak boleh karena melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nggak boleh ada. Di sini mana nggak tempat judi? Berarti ada kong kali kong antara pejabat di negeri itu dengan penegak hukum di negeri itu, betul? Dan ada kong kali kong dari pengusaha-pengusaha bejat yang mau dapat duit dari mencekik batang leher rakyatnya sendiri. La ilaha illallah. Pas malaikat maut datang baru mulai dia ngucap, Susi, Susi. Bang, saya istrimu bang, Halimah bang, Halimah. Dia lihat ini, Susi. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak utangku karena judi, judi yang membawaku mati. Sekarang yang joget pejabat negara. Kalau udah ada rapat nasional, habis itu keyboard main, agak kanan, agak kanan, agak kanan, agak kanan, agak kiri, agak kiri, agak kiri, dan agak kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur kol campur daging anjing. Ayo kita selawat. Semangat suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Ya enggak? Kita habis bersetubuh sama istri wajib mandi, dia enggak mandi. Maghrib kita sholat, dia joget. Sama. Kita enggak pernah makan babi, dia dimakannya babi. Kita enggak pernah minum tua, dia minum tua. Alisoy. Oh, sama. Tidak sama, cuman kita nggak mau urus agama orang. Lakum dinukum. Nanti kalau sudah mati di hari kiamat, semuanya akan masuk surga, apapun agamanya. Saya dengar tadi kalau subuh pengajiannya 300 orang, sedikit itu. Mestinya 3.000 yang hadir, betul? Insya Allah yang hadir bawa 1 orang. Subuh Ahad besok yang datang 300. Setiap 1 orang bawa 1 orang. Minggu depannya ngaji lagi sudah 600. Setiap 1 orang bawa 1 orang, sekali lagi sudah 1.200. Mesti begitu. Kalau enggak ajak mengajak, jangan harap agama bisa tumbuh. Setan kentut apa enggak? Kentut. Hadisnya Bukhari Muslim. Apabila azan berkumandang larilah setan terkentut, berarti setan kentut. Dia nanya, kencingnya setan kayak mana? Jadi setan lah kau dulu baru tahu. Oh, langsung Pak. Nah RBT Pak. Oke, saya bilang 2. Oh iya siap. Saya 1 sama kawan saya Pak. Mari, istri bapak sama saya, bapak sama kawan saya. Kepala tok kau. Enak kali kau, aku yang bayar mahar, kau yang ngerem 70 kali.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabligh akbar pada malam hari ini diadakan di Masjid Al-Huda, Jalan Asam, atau namanya Desa Asam, tapi orangnya tak pernah kurang asam. Kalau berjalan di waktu malam kerap terdengar suara menangis. Kampung ini namanya Kampung Asam, tapi insya Allah orangnya manis. Amin ya Rabbal Alamin. Ini tiba saatnya kita mendengar tausiah dari Tuan Guru kita yang disampaikan oleh Buya Kiai Haji Tengku Zulkarnain MA. Mari kita simak baik-baik, kita dengarkan, kita masukkan dalam hati agar kita mendapat ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Tuan Guru kami, waktu dan tempat kami sediakan serta doanya sekalian. Nampak Bu? Gak kelihatan ibu-ibu. Yang mana yang gak kelihatan? Ada yang gak kelihatan katanya? Nah. Ya bagaimana lagi mau dibikin? Walaupun gak nampak tapi pahalanya sama, dosanya sama-sama diampuni. Mari bapak-bapak anak remajaku yang masih berdiri duduk sini. Masih ada tempat, mari kita duduk. Jangan berdiri kasihan. Allahu wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, khususnya ketua Forum Komunikasi Masjid dan Mushola
mengirim ini Bapak Ustadz kita, Bapak Kiai kita yang telah memberikan sambutan kepada kita tadi. Semoga ke depan seluruh masjid dan musola bersatu padu membina Mencirim ini khususnya Desa Asam untuk menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Malam hari ini saya sangat berbahagia dan kagum, yang hadir banyak sekali, kalah keyboard. Harus begitu, syiar agama Allah itu harus dibesarkan, betul? Ini kali kalah keyboardnya. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu muncul dari hati yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa. Apa hebatnya takwa? Mana bedanya dengan orang beriman? Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan, nggak diperiksa-periksa. Kenapa orang bertakwa nggak diperiksa-periksa masuk surga? Karena surga diciptakan untuk orang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin, itu surga disediakan, dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Dan kita itu disuruh berharap surga, merebut surga itu disuruh. Hati-hati dengan pengajian-pengajian akhir zaman ini. Kita beramal bukan karena takut neraka. Wah, ini bahaya betul. Jadi kalau nggak takut neraka, berani sama neraka. Iya, tapi bukan karena takut neraka. Saya beramal bukan karena berharap surga. Iya, Allah menyuruh kita berharap surga, Allah menyuruh kita takut dengan neraka. Saya nggak takut neraka. Gimana takut neraka? Ngerokok aja, api neraka aja kok isep-isep. Apakah takut neraka diperintah Allah? Diperintah. Disuruh dalam Quran orang Islam takut kepada neraka. Fattakunna, takutlah kamu dengan neraka. Disuruh itu. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dijanjikan untuk orang-orang yang kafir. Orang-orang yang orang-orang yang bilang kafir itu takut. Jangan bilang-bilang kafir, itu menghina. Sekarang yang jahat-jahat dilembutin. Kafir jangan bilang non muslim, non Islam. Non muslim itu lebih halus. Siapa yang bilang? Kafir itu asal katanya kafaro yakfuru kufra, artinya menutup. Diambil sama bahasa Inggris itu cover. Cover buku ditutup dengan sampul. Nih, kafaro yakfuru kufra. Ini meja ditutup pakai telapak meja, ini namanya kafaro. Orang yang nutup tadi kafir. Mana? Siapa yang nutup tadi? Siapa yang nutup tadi? Kafir. Ketawa kita, karena memang nggak menghina. Orang bilang kafir, bilang non muslim, non Islam, non muslim. Muslim itu asal katanya aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Non tidak, non muslim tidak selamat, celaka. Saudara-saudara non muslim, saudara-saudara yang celaka. Udah tahu dia, ternyata artinya gak enak, tukar.
Kemarin kafir nggak seneng, bukan non muslim ternyata celaka, bukan lagi sontoloyo gitu. Agama kami kok kau yang ngatur-ngatur, betul? Lakum dinukum saya untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan campur-campur. Ini dunia sudah rusak, Pak. Giliran hari Natal orang Islam baca sholawat di gereja. Kan gemblong itu, gemblong. Pekok. Sholawat Nabi kok di gereja. Sedangkan yang di gereja nggak percaya sama Nabi Muhammad, betul? Kita sholawat di gereja, sedangkan mereka nggak percaya sama Nabi kita. Ya tapi jangan begitu Pak, itu bagi menghina. Kok menghina? Lakum dinukum begitu. Kalau kita selawat di sawah, nggak ada orang pun jin masih ada. Jin yang di sawah itu ada yang Islam seneng, betul nggak? Kalau di gereja jinnya mana ada yang Islam. Aduh, ini kadang-kadang akal kan dipakai susah rumit. Kita orang Islam disuruh takut dengan neraka. Kalau ada yang nggak takut neraka berarti kafir dong. Kita orang Islam takut neraka, bagaimana nggak takut? Bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau neraka itu bahan bakarnya air, 100 derajat Celcius dia udah berubah jadi gas. Uap nggak bisa lagi nampung lebih dari 100 derajat panas. Seandainya bahan bakar neraka itu baja, dia cuma bisa menampung panas 2500 derajat, habis itu dia cair, nggak sanggup lagi menampung. Jadi kalau bahan bakar neraka itu baja, panasnya api neraka cuma 2500 derajat Celcius, lebih dari itu nggak sanggup lagi. Tapi kalau bahan bakarnya batu, ambil batu sebesar gajah, bakarlah di bawahnya 100 derajat, belum apa-apa. 2500 derajat belum apa-apa, 10.000 derajat belum jadi belum jadi abu, masih tetap menyerap panas. Bayangkan kalau bahan bakar api neraka itu batu, berapa puluh ribu derajat panasnya neraka. Takut apa berani? Takut apa berani? Jangan berani-berani ngomong saya beramal bukan karena takut neraka. Iya, daplek gue. Dibilang Allah takut kok kau nggak takut. Sama neraka nggak takut. Sama kuntilanak takut. Kalau kita beramal karena takut neraka udah selamat. Selamat. Ditanya orang, yuk mas, kemana? Main judi yuk. Aduh, kepingin sih, tapi takut masuk neraka saya. Nggak mau ah. Udah selamat. Takut neraka selamat. Betul? Yuk mas, kemana? Ngomong. Ke Bandar Baru. Ada apa? Ada barang baru. Oh, ngapain sana? Nah, biasa. Bini kita kan udah tua. Ini barang baru masih seger. Mana ada lonte barang baru? Yang namanya lonte barang busuk dong, betul nggak? Betul. Pak Ustadz jangan kasar-kasar, jangan bilang lonte. Jadi apa namanya? Apa namanya? Pekerja seks komersil. Dia bukan pekerja, emang dia bayar pajak. Memang manusia hari ini kafir nggak boleh, bilang lonte nggak boleh. Giliran ulama dipanggil kadrun, kadal burun. Nah, boleh diam aja, diam aja dia. Memang dunia sudah kiamat, hampir kiamat, betul nggak? Terus hari ini agama dibenci, maksiat disenangi. Maka saya terharu di sini ada forum komunikasi masjid dan musola. Tidak ada jalan selain mendekatkan diri pada Allah untuk menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul? Dan ciri-ciri negeri mau bangkit agama di situ apabila anak muda mulai mau terlibat di masjid dan urusan agama.
Ini yang hadir 80% anak muda. Dan bukan di sini aja. Bukan di sini saja. Sudah saya perhatikan sekitar 10 tahun lebih. Kalau tabligh akbar, pengajian rata-rata 60% anak muda, 40 tahun ke bawah. Pergi haji, pergi umroh dari Indonesia rata-rata 60%, 70% anak-anak muda. Beda dengan Maroko, India, Pakistan, Bangladesh, Cina yang umroh, yang haji itu tua-tua, 80% orang tua. Kalau di sini Indonesia ngaji, baca Quran, majelis taklim, membela agama, umroh, tabligh akbar, sholat tarawih, 60-70% anak muda. Kalau anak muda sudah mulai mau campur urusan agama, tidak lama lagi Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun. Akbar. Nah, kalau kita takut neraka diajak berjudi nggak mau, judi amannya masuk neraka aman. Kalau nggak takut neraka, apa yang jadi patokan? Nggak ada yang jadi patokan. Dan judi ini, masya Allah, ada pembesar satu partai politik di Jakarta nulis ngomong di medsos di koran, ngomong apa? Kang Mas Jokowi, saya mohon supaya di Indonesia ini demi mengatasi krisis moneter ini krisis, duit nggak ada, maka sebaik-baiknya kita lakukan di Indonesia ini dihidup kembali togel dan kasino. Ini yang ngomong ini PKI, orang Islam. Kalau orang beragama nggak mungkin mau menghidupkan judi di negara Pancasila. Negara Pancasila berketuhanan Maha Esa, nggak mungkin menghalalkan judi, betul? Kalau di Cina ada tempat judi, Makau ada, di Singapura ada tempat judi. Di Indonesia tidak boleh karena melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nggak boleh ada. Di sini mana nggak tempat judi? Melanggar Pancasila nggak mungkin. Ada nggak? Ada? Kalau di negeri Indonesia yang berpancasila ini ada tempat judi, padahal negaranya tidak mengizinkan, undang-undangnya tidak mengizinkan, peraturannya tidak mengizinkan, tapi ada, berarti ada kong kali kong antara pejabat di negeri itu dengan penegak hukum di negeri itu, betul? Dan ada kong kali kong dari pengusaha-pengusaha bejat yang mau dapat duit dari mencekik batang leher rakyatnya sendiri, betul? Wajib dilawan. Siap? Begitu. Yang menghancurkan ekonomi bangsa itu judi. Kenapa? Nggak pernah orang main judi menang. Ada kawan saya main judi, 10 tahun main judi. Saya tanya, pernah menang? Enggak. Enggak pernah. Yang kalau penjudi itu yang kaya tokenya, betul? Kalau yang main judi melarat, sepeda motor dijual, sepeda dijual, rumah dijual, celana kolor dijual, terakhir benih dijual. Sialnya, kenapa orang main judi kalah tetap main terus bertahun-tahun? Karena orang main judi otaknya itu nggak pernah mengaku kalah. Menang nggak pernah juga, tapi kalah nggak pernah juga. Jadi apa? Hampir. Kalah nggak, menang juga enggak. Dipasang nomor 18, besok keluar 19. Aduh, hampir. Kurang satu aja. 18 keluar 19, hampir. Padahal 18 kalau ditambah 1 181. Jauh. Besok tikem nomor 23 yang keluar 32. Aduh, hampir. Tinggal balik mak sedekah. Dapat apa enggak?
Menang apa enggak? Enggak, memang judi enggak boleh menang. Makanya diharamkan oleh Islam, diharamkan oleh agama-agama yang ada di Indonesia. PKI aja yang membolehkan menjudi. Kristen nggak boleh menjudi, Hindu nggak boleh menjudi, Buddha nggak boleh menjudi, Konghucu nggak boleh menjudi. PKI yang boleh menjudi. Dulu di kebun-kebun di sini menjudi, taruhannya bininya. Udah nggak ada duit lagi bininya. Ayo, gue main judi ya. Taruhannya apa? Bojoku. Ya gue kalah ya aku kalah ya bojoku bopek telung dino. Gila PKI betul. Lain belum lahir belum tahu, aku udah tahu. Sekarang dibilang PKI itu baik. Yang jahat tuh Pak Harto, batuk. PKI itu katanya Pak Harto PKI, gembong PKI. Kalau Pak Harto gembong PKI 32 tahun beliau jadi presiden, Indonesia udah jadi negara PKI dong, betul? Kalau Pak Harto itu gembongnya PKI, pasti anak-anak PKI yang belum tobat masih tetap pemikirannya komunis, pasti masuk partainya Pak Harto dong, betul? Motomu bloloran, nggak jelas pemikirannya. Orang berjudi tidak pernah menang, kalah pun tidak, hampir aja, hampir, hampir, sampai hancur ekonominya, hampir terus. Kapankah penjudi tobat? Dia tobat kalau kenal agama. Kalau nggak kenal agama, nyolong, mencuri untuk bisa main judi. Tapi begitu kenal agama baru dia menjerit. Aduh, dilihat istrinya udah kurus, kepalanya aja besar kayak ikan mujair. Kamu kenapa kok kurus? Lah ya orang abang nggak pernah ngasih makan, udah 5 tahun duit main judi semua bang. Saya ini kerja tiap hari nyuci baju di rumah Cina bang, tuh cari makan. Abang nggak pernah ngasih makan, nggak pernah ngasih belanja 5 tahun, baru menyesal. Aduh, lihat anaknya pergi sekolah pakai sepatu koyak. Kok sepatumu koyak Budi? Nangis si Budi. Kan setahun yang lalu Budi udah minta beliin sepatu pak. Oh iya, baru teringat. Setahun yang lalu anaknya udah minta sepatu pak. Apa? Waktu itu dia masih main judi. Budi mau sekolah pak, sepatunya robek. Kamu cerita sepatu koyak ku tampar kau nanti. Pergi dong, bikin pening kepalanya kau. Pergilah anaknya pakai sepatu koyak. Sedihkah bapak yang penjudi ini? Enggak, malah ngambil buku kode. Sepatu koyak nomor berapa ya? Tapi begitu dia kenal agama, masuk dakwah, baru dia menyesal. Orang kalau sudah jahat, berjudi, berzina, mabuk dan lain-lain, hukuman pertama yang Allah jatuhkan kepada dirinya adalah dicabutnya rasa cinta dari hatinya. Bukan masuk neraka, bukan, dicabut rasa cinta dari hatinya. Orang yang biasa main judi, rasa cinta dicabut, sehingga gak cinta lagi sama istri, gak kasihan lagi lihat anak, sama bapak ibunya pun gak sayang lagi dia. Begitu juga orang yang tukang berzina, dicabut rasa cinta dari hatinya terhadap istri dan anaknya, gak ada rasa cinta. Gak kasihan dia lihat anaknya gak makan, anaknya pakai sepatu koyak, gak kasihan. Tapi begitu dia tobat, dikembalikan rasa cinta itu. Baru dia sadar, seperti yang dibilang Muhsin Alatas tahun 75-an. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak utangku karena judi, judi yang membawaku mati. Mati akal dan
Menjauhkan pikiranku, tak dapat berpikir tenang. Anak istriku jadi korban, menanggung malu pada orang. Baru dia sadar, mungkinkah insaf terlambat, uang dan harta tertambat. Anak istriku melarat karena judi keparat. Ya Allah, aku bertobat, takkan ku perbuat lagi. Baru tahu setelah masuk agama, tobat, nggak buat lagi. Kalau agama belum masuk, sampai mati masih berjudi. Udah mau mati sakaratul maut, datang ustaz, ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu malaikat maut datang, baru dia bisa ucap la ilaha illallah. Di kupingnya diajarkan la ilaha illallah, ditalkinkan, barulah dia ucap ular 32. Manusia mati dengan hobinya, betul? Manusia mati dengan hobinya. Kalau hobinya mabuk, dia mati mabuk. Kalau hobinya selingkuh, mati selingkuh. Ada orang mati, mau mati sakaratul maut, istrinya di sebelah kirinya di tempat tidur di rumah sakit, anak-anak menantu kumpul semua. Datang kiai, diajarkan di kuping kanannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas malaikat maut datang, baru mulai dia ngucap Susi, Susi. Istrinya bilang, bang, saya istrimu bang, Halimah bang, Halimah. Dia lihat ini, Susi. Bininya Halimah yang disebut Susi. Jangan dipikir selingkuh, nggak ada yang tahu, sembunyi di bawah pohon sawit sana. Mau mati kedua, Susi. Manusia mati dengan hobi. Ada yang hobinya joget, dikit-dikit joget, asal ada keyboard. Kalau dulu yang joget itu pemabuk-pemabuk, sekarang yang joget pejabat-pejabat negara. Kalau udah ada rapat nasional, habis itu keyboard main, agak kanan, agak kanan, agak kanan, agak kanan, agak kiri, agak kiri, agak kiri, agak kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur kok campur daging anjing. Kalau hobinya joget, matinya joget. Hobinya ke masjid, matinya di masjid. Udah kejadian di desa ini, betul nggak? Habis sholat zuhur, sholat sunat, doa, habis itu baca Quran, selonjor, berangkat. Enaknya mati habis sholat. Orang yang sholat diampuni seluruh dosanya walau sebanyak buih di laut. Walau sebanyak buih di laut. Baru diampuni seluruh dosanya walau sebanyak buih di laut. Datang malaikat maut nyabut. Apa nggak seneng itu hidupnya coba? Senyumlah matinya. Coba habis main judi, kalah pula, datang malaikat maut. Paham? Mau mati baik, dimulai dari sekarang. Siap? Siap? Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mukaddimah. Ayo kita selawat. Semangat suaranya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Nabi bersabda, siapa berselawat kepada Nabi 1, Allah memberinya rahmat 10. Bayangin, sekali selawat Allah memberi rahmat 10. Satu rahmat Allah cukup sampai surga. Kita masuk surga bukan karena banyak amal, tapi karena rahmat. Kita masuk surga karena rahmat. Rahmat Allah yang paling banyak turun kalau kita selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini mulai dicaci-caci orang, dimaki-maki orang, macam-macam. Setiap hari ada penghinaan terhadap Nabi, terhadap ulama, terhadap Quran, terhadap Islam. Malah kadang-kadang yang menghina itu orang Islam, tamatan pesantren, keluarganya ulama besar. Dia bilang apa di Twitternya? Nabi Ibrahim mimpi beli anaknya benar-benar disembelih, hanya gara-gara mimpi. Padahal dia dokter agama. Apa dia nggak tahu mimpi seorang Rasul itu ru'yatus shadiqah? Mimpi seorang Rasul itu 100% wahyu dari Allah Subhanahu. Kan asal-asal mimpi. Kalau kita mungkinlah mimpi di siang bolong, ya nggak? Udahlah nggak punya kerjaan, pengangguran, mimpi kawin sama anak presiden. Maaflah beluak, ya nggak? Nyenggol tangannya ini nggak pernah seperti itu. Kalau Rasulullah mimpi, siapapun Rasulnya, pasti mimpinya itu ru'yatus shadiqah, wahyu dari Allah Subhanahu. Dibilangnya lagi, tidak manusiawi. Hari raya Idul Adha, jutaan binatang, kambing, sapi, onta, domba disembelih. Jutaan ekor disembelih, tidak manusiawi. Loh, padahal dia tiap hari juga makan kambing, makan ayam goreng, ya nggak? Emang ayam yang dimakannya itu matinya digeliti? Emang sontoyo. Iya, yang ayam yang kau makan itu ya disembelih juga, bego, betul? Sebetulnya dia bukan orang bodoh, Pak, dia dokter S3, Pak. Tapi memang otaknya mereng gitu lah. Gerot. Baut otaknya copot 3. Benci sama Islam sendiri padahal dia beragama Islam. Bukan raja pakai duit. Memang mata duitan. Yang namanya nahar itu sembelih, betul? Udhiyah itu hewan sembelih. Bukan pakai duit, kalau duit namanya sedekah, betul? Infak, betul? Wakaf, betul? Hadiah. Udhiyah kok pakai duit? Mata duitan, untung nggak nanti lama-lama udah tukar rokok aja. Memang sontoloyo betul. Penghancuran agama di Indonesia bukan oleh orang-orang bodoh, orang-orang kafir saja. Hari ini orang-orang yang ngaku ahli agama, kiai haji, profesor doktor, menghancurkan agama Islam sendiri. Tamat pesantren. Ada lagi yang ngomong di TV, semua agama itu sama saja. Kita sholat 5 waktu, subuh kita sholat, dia masih tidur, ya enggak? Kita habis bersetubuh sama istri wajib mandi, dia enggak mandi. Maghrib kita sholat, dia joget. Sama. Kita nggak pernah makan babi, dia dimakannya babi. Kita nggak pernah minum tua, dia minum tua. Alisoy. Oh, parniku. Sama. Tidak sama, cuman kita nggak mau urus agama orang, lakum dinukum. Tapi ini orang Islam mengatakan profesor doktor kiai haji, Pak, semua agama sama saja. Siapa saja kalau berbuat baik di dunia, nanti kalau sudah mati di hari kiamat semuanya akan masuk surga, apapun agamanya.
apapun agamanya, apapun agamanya. Memang Islam memang mau dihancurkan, paham? Memang Islam mau dihancurkan. Kalau kita bilang agama yang terbaik Islam, fanatik. Anda telah menghina agama lain. Kapan menghina agama lain? Anda bilang tadi agama yang paling betul menurut Anda adalah Islam. Ya, menurut Tengku Zulkarnain agama paling betul agama Islam. Anda telah menghina agama lain. Kapan? Anda bilang Islam yang paling bagus. Iya, berarti agama lain jelek semua. Enggak begitu. Kalau ditanya Tengku Zulkarnain, Pak Tengku Zulkarnain, saya, agama apa yang paling bagus menurut Anda? Agama Islam. Bagaimana dengan agama saya, agama Kristen? Kau tanya sama pendetamu, jangan kau tanya sama aku. Betul? Oh, Pak. Cerita agama dia kok nanyanya sama kita. Betul? Kalau ditanyanya sama pendetanya, Bapak Pendeta Gultom, apa itu? Agama apa di dunia ini yang paling betul? Yang paling betul adalah agama kita Kristen. Betul nggak? Betul. Kita bilang lakum dinukum, selesai urusannya. Jangan bilang-bilang. Siapa mengatakan semua agama sama saja, dia telah murtad dari Islam. Sebab Allah mengatakan innad dina indallahil, agama yang paling diridhoi Allah satu-satunya adalah agama lain lakum dinukum, saya tidak urus agama lain. Nah, oleh karena itulah saya mau anak-anak mudaku lenggak agama ini, siap menjaga agama. Siap. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang paling tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Ajaran Islam sempurna meliputi seluruh tingkah perbuatan manusia, lahir dan batin. Lahir dari mulai cara buat dari mulai cara bersetubuh diajari. Nggak ada agama lain ngajari itu. Mau melakukan hubungan suami istri diajari dalam Islam. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Kata Nabi, siapa berani melakukan hubungan suami istri tidak melalui pernikahan bukan umatku. Dipecat dari umat Nabi. Melakukan hubungan suami istri tidak nikah berarti berzina bukan umatku, kata Nabi. Mau aku. Kalau mau kawin, lamar aku sama bapakku. Ya aku orang miskin. Ya maharnya apa? Sapu lidi. Sapu lidi kan sah apa enggak? Bagian apa mas? Aku orang kawin karo kowe. Lah ya wis lama kalau bapakku kok. Piye sih mas? Tapi aku miskin. Lo miskin masa nggak iso ngelamar aku. Lo kowe njaluk mahare apa? Lo sapu lidi. Sah apa enggak? Sah. Datang sama bapaknya nikah, Pak, aku mau nikah mana bapak? Lo kowe duwe apa? Yo duwe iki. He mahari ke apa iki? Sapu lidi. Lah anak sampean gelem kok. Ya wis rek, kawinkan. Udin, saya Pak, aku nikahkan anakku wajib kepadamu, maharnya sebuah sapu lidi. Dibayar tunai. Saya terima nikah wajib. Maharnya sebuah sapu lidi dibayar tuh. Udah selesai. Mahal gak usah mahal-mahal. Ngapain mahal-mahal? Saya kawin tahun 90, maharnya Rp5.000 Al-Quran. Al-Quran yang paling mahal waktu itu harganya 5.000. Itulah mahar untuk istri saya. Dan istri saya itu sudah cantik, baca Quran fasih, insinyur teknik kimia usul lagi, bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng ini minta mahar-mahar bukan main. Ngapain susah? Diajari. Sebelum dilamar khitbah, sebelum dinikahi di khitbah, dilamar, kemudian dilamar, kemudian setelah itu dinikahi, ijab kabul, ada saksinya, walinya ada semua, maharnya ada semua, selesai, udah malam oke lah terus.
Mas nggak nunggu 3 hari nggak aman, nggak nunggu. Boleh diajari sama Nabi. Kalau mau melakukan hubungan suami istri bersih dulu, mandi, harum-haruman. Jangan ngerokok, habis ngerokok 3 bungkus dicium bini, baunya sengit. Apalagi habis makan jengkol. Harum-haruman, gosok gigi, pakai sampo, pakai sabun Lifebuoy. Pakailah wangi-wangian itu semua. Istri pun begitu, masuk kamar malu-malu. Begitu, sudah melakukannya selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya baca doa, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ada orang kawin udah 30 tahun doanya nggak hafal. Apa doanya kalau mau campur sama istri? Nggak tahu, pokoknya membat aja lah. Islam begini, nggak ada agama lain mengajari, cuma Islam yang mengajari. Mau campur sama istri ada doanya, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ini kalau jadi anak jangan anak yang dipengaruhi oleh setan. Setan nggak bisa lihat kita melakukan hubungan suami istri kalau kita baca doa ini. Buta mata mereka, aman kita. Kalau kita nggak baca doa ini, setan ikut bantu dia. Maaf, kata setan lumayan. Lahir anaknya ya koyok itu kuntilanak tenanan, ngeri. Udah habis itu, alhamdulillah, tiba-tiba kepingin lagi mengulangi 2 ronde. Dia cari. Kata Nabi, kalau kau mau mengulangi hubungan suami istri ronde kedua, cucilah farjimu dengan air basuh. Udah dicuci pakai farjimu dengan air bersih, wuduklah seperti wuduk mau sholat. Jadi kumur-kumur, masukkan air ke hidung, cuci mukanya semua, tangan, kepala, kaki, baru ulangi lagi. Mana ada agama lain kayak gini? Ada nggak? Cuma Islam. Kalau anakmu kemudian jadi itu bibit, istrimu hamil, suruh istrimu berzikir, sholat, banyak-banyak baca Quran, bunyi. Baca Qurannya bunyi, zikirnya bunyi, supaya bayinya dengar. Nggak ada agama lain begini. Yang mengatakan bayi bisa mendengar dalam perut cuma Islam. Di Quran surah Sajadah. Manusia baru tahu menurut ilmu sains bahwa bayi bisa mendengar dalam perut baru sekitar 17 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu manusia baru tahu. Sedangkan Quran 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, "Tsumma sawwahu wa nafakha min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Kemudian Allah sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Kata Nabi 4 bulan 120 hari udah lengkap tuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki, semua udah lengkap. Setelah 120 hari, dan kami tiupkan ruh dari sisi kami, dari langit, dibawa ruhnya ke dalam janin yang di dalam rahim ibunya itu. Min ruhihi, kepadanya ditiupkan ruh. Pakai dia ini, domirnya masih hu. Begitu hidup ditiup ruh, berubah domirnya. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah, dan kami jadikan kamu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan perasaan ibumu. Qalilan ma tashkurun, sedikit diantara kamu yang sebut, padahal awal kalimatnya dia. Tsumma sawwahu, kemudian kami sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Setelah sempurna, wa nafakha fihi min ruhihi, ditiupkan kepadanya roh dari sisi Allah kepadanya. Begitu ditiup roh dia hidup. Wa ja'ala lakum, dan kami jadikan kamu. Kok jadi kamu? Karena udah hidup, udah bisa dibawa ngomong. Dalam bahasa Arab istilahnya iltifat. Apa namanya? Ini ada anak santri-santri dengar, iltifat, perubahan objek. Yang pertama dari dia nyanya menjadi kamu dalam satu kalimat yang sama. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalah bahasa Indonesia mah bahasa miskin. Kosa katanya cuma 1 juta, bahasa Inggris 10 juta.
Bahasa Arab, kamus bahasa Inggris Webster setebal ini. Kamus bahasa Arab Lisanul Arab segini. Biar bisa dilihat bedanya bahasa Arab dengan bahasa Inggris, bahasa yang lain. Kata ahli linguistik, saya kebetulan dosen linguistik. Hampir 30 tahun pensiun sekarang. The most complex language in the world is Arabic. Bahasa paling kompleks di dunia adalah bahasa Arab. Makanya Quran diturunkan bahasa Arab. Memang nggak ada bahasa sehebat bahasa Arab. Kayak, coba ya, kalau kita bilang bulan cuma bulan aja. Bulan sabit, bulan. Bulan bulat, purnama, bulan. Betul? Hah? Betul? Januari, Februari, Maret, apa namanya? Bulan. Istri kita tiap bulan datang, bulan semua bulan. Orang Arab tidak. Bulan sabit namanya hilal. Apa namanya? Hilal. Kalau bulan bulat namanya badrun. Oh, kalau Januari, Februari namanya syahrun. Bini kita tiap bulan datang haid. Apa namanya? Kalau bahasa Indonesia bulan. Bulan. Menunjukkan kata-kata dalam bahasa Indonesia sedikit. Menghina bahasa Indonesia. Bukan menghina, ini mengatakan sebenarnya. Paham? Bukan gara-gara ini terus saya ke Arab-Araban. Arab. Ku cubit nanti kumismu baru. Saya ini bangsa Indonesia, betul? Tapi kan harus jujur bahwa bahasa paling hebat sedunia adalah bahasa Arab. Dan Quran diturunkan dalam bahasa Arab memang layak. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah turunkan Quran dalam bahasa Arab agar kamu berakal, ngerti hebatnya Quran itu, paham kehebatan Quran. Makanya perempuan, woi, kalian kalau hamil banyak zikir, banyak baca Quran, sholat sunat, betul? Jangan kalian malah nonton film porno pula. Bayi kalian itu kalian ajari sejak dalam perut. Seorang wanita solehah siang malam baca Taurat, baca Zabur, baca Taurat. Beliau baca Taurat karena agamanya agama Yahudi, agama Taurat. Suaminya imam besar Masjidil Aqsa, namanya Imran. Istrinya ini dengan istrinya Nabi Zakaria saudara kandung, sepengambilan. Imran dengan Nabi Zakaria sepengambilan. Yang diambil istri mereka saudara kandung. Bahasa Indonesianya sepengambilan. Kalau bahasa Sunggalnya nggak bagus, sepetenggean, kurang bagus. Bahasa Sunggalnya gitu. Yang siapa ya? Yang sama mbak, ya sepetenggean kan gitu. Sayang, Imran rahimahullah ta'ala wafat ketika anaknya dalam kandungan. Maka istrinya siang malam baca Taurat dan baca doa. Doanya saking hebatnya ditulis di Quran. Untuk supaya gadis-gadis ini kalau sudah kawin, kalau hamil baca doa ini. Surah Al-Imran ayat 36. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sesungguhnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar anak yang dalam perutku ini kalau lahir 100% akan ku sedekahkan untuk agama. Urus agama aja, nggak usah urus saya, nggak usah cari makan tuh saya, walaupun saya janda, saya bisa cari makan sendiri. Pokoknya anak saya ini kalau udah lahir wakaf untuk agama aja 100%. Begitu hebat. Dan anak ini begitu lahir ternyata perempuan. Nggak bisa perempuan jadi imam Masjidil Aqsa. Anak ini dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria.
Istri Nabi Zakaria itu bibi kandungnya perempuan ini, namanya Maryam. Dikurung dalam kamar, nggak pernah lihat laki-laki dan nggak pernah dilihat laki-laki dari bayi sampai dewasa. Dibikinkan mihrab, satu kamar sekitar 5 kali 6 meter. Saya udah sampai sana, sholat situ nangis saya, ya Allah, inilah mihrab yang pernah mengurung, memingit, gadis pingitan namanya. Seorang gadis dari bayi sampai dewasa, sampai punya anak dengan perintah Allah. Nah, anaknya jadi nabi, namanya Nabi Isa. Hebat sekali nih perempuan, nggak pernah dilihat laki-laki, nggak pernah lihat laki-laki. Tiba-tiba Mahfud MD ngomong di ELC, anak perempuan baru kelas 5 SD, setelah ngaji nggak mau lagi jumpa laki-laki yang bukan mahramnya. Dia bilang muhrim, bukan muhrim, mahram. Muhrim itu orang pakai ihram. Kalau orang yang haram dikawini bahasa Arabnya mahram. Perempuan umur kelas 5 SD udah akil balik. Kelas 5 SD, orang perempuan akil balik umur 9 tahun kok. Kelas 5 SD nggak mau jumpa laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah ciri-ciri pendidikan radikal di Indonesia. Kurang ajar betul. Aku nggak peduli biarpun menteri, mana peduli aku. Nggak senang debat, ya kan? Berani dia bilang Nabi Zakaria radikal, mengurung Siti Maryam nggak jumpa dengan laki-laki seumur hidup. Berani bilang Siti Maryam radikal, berani bilang Quran radikal. Jangan gara-gara politik Islam kau pinggir-pinggirkan, betul nggak? Gadis pingitan bukan aja zaman dulu, bukan orang Arab, bukan orang Yahudi saja. Kita orang Sumatera dari Aceh sampai Lampung tahun 50-an nggak boleh jumpa laki-laki perempuan. Dipingit. Biar orang Melayu, biar orang Mendeleng. Mendeleng dulu kalau mau jumpa perempuan disogok pakai lidi ke rumah. Lantainya disogok pakai lidi. Perempuan itu nih ada lidi, ditarik lidi. Oh, berarti ada respon. Baru bisi-bisi, isi rumahmu. Au hasibuan dua. Hasibuan kori. Oh, lo au kori. Oh, sama baca Quran. Iya, udah jangan kuat-kuat, nanti dengar bapakku. Kalau memang serius bang datang, lama aku. Siapa namamu? Aku Rohana. Jangan salah bang, di rumahku dia ada 7 perempuan. Ini kan nggak berani pergi naik sepeda berdua, baduo di atas ban, nggak berani. Baduo di atas ban, nggak tahan. Betul? Nggak berani. Yang mau pacaran-pacaran hanya penjajah Belanda, kafir-kafir Belanda. Benyamin S menyindirnya dalam lagu Nonton Bioskop. Tahun 60-an Bung Karno nggak membolehkan nyanyi selain lagu daerah dan seriosa. Kus-Plus ditangkap masuk penjara gara-gara nyanyinya Kus-Plus kan nyanyi pop, nyanyinya Beatles. Di sana rumahku dalam kabut biru, ditangkap masuk penjara. Benyamin S mengarang lagu Gambang Kromong, lagu Betawi, nyindir orang-orang yang mulai pacaran ikut-ikut penjajah kafir Belanda. Lagunya terkenal dulu. Mau dengar? Akhirnya dengar baik-baik. Ini ceramah, ini bukan nyanyi. Malam minggu ane pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton koboi. Beli karcis tahu-tahu kehabisan, dasar sial terpaksa beli catutan. Beli catutan tuh beli tiket sama calo, harganya 5 kali lipat, 3 kali lipat lebih mahal. Duitnya habis, nonton aja. Aduh emak asiknya nonton dua-duaan kayak Nyonye dan Tuan Belanda di gedongan Belanda. Rumah kita mana gedong zaman itu, rumah tepas bambu semua, betul. Mau beli minuman
kantong kosong gelandangan, malu ame tunangan, kebingungan. Film abis, ane terpaksa nganterin, jalan kaki ke kampung asam kegelapan. 60 anak macan masih ada di sini. Sepatu baru aja dibeliin, dasar sial pulang-pulang nginjek gituan. Ada apa? Orang dulu buang air besar di jalan. Mana ada WC zaman itu. Menghina betul itu lagu menyindir. Karena gak ada orang Indonesia yang Islam yang pacaran. Yang pacaran itu nyonya-nyonya tuan-tuan Belanda, noni-noni. Gak ada orang-orang Islam, orang-orang Indonesia yang berpacaran. Zaman itu semua dipingit. Hasilnya mereka kawin baik-baik, ketemu di pelaminan, nikah sampai anak cucu gak cerai-cerai. Sekarang berani orang datang ke rumah malam minggu, ngambil anak kita diajak nonton, permisi sama bapak, gila nggak? Assalamualaikum om. Bapaknya lagi dikit. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum. Siapa maghrib datang ini? Buka pintu, laki-laki. Kamu siapa? Johnny om. Mau ngapain? Saya kawan sekolahnya anak om, si Susi. Oh. Masuk. Susi, saya tadi. Ini kawanmu sekolah mau jumpa, duduklah ya nak ya, berdua-dua dulu ya. Bapak mau zikir dulu di kamar. Bapaknya lanjutin zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Bapaknya zikir di kamar, anaknya diunyil-unyil. Marah. Enggak, mamanya pun enggak marah. Mamanya malah bawa kopi susu. Nah, Johnny cuma ada kopi susu. Oh, enggak apa-apa. Udah ngunyil-ngunyil anaknya dikasih minum. Ini zaman gila, Pak. Enggak puas. Jam 10 bilang, om, mau pulang nak? Bukan om, kami mau nonton. Udah jam 10. Ya, memang filmnya Midnight Show. Oh, Midnight Show. Filmnya apa? Oh, filmnya Sex in Midnight. Artinya apa nak? Di bawah panggilan Ka'bah. Di bawah lah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, malam minggu dibawa pergi, pulang jam 2 malam, lewat gelap-gelap. Terjadilah es lilin emak, kelapa muda, belum dikawin mama, dibawa-bawa. Terjadilah peribahasa Melayu, tembung dulu bung baru bandar khalifah, gembung dulu bung baru nikah. Udah hamil, bukannya malu bapaknya mamanya, enggak, dipestakan. Udah hamil anak gadisnya, dikawinkan, dipestakan, pakai marhaban pula. Marhaban ya Lord. Perut udah gembong kok marhaban tentu. Memang rusak akal ini sekarang, betul? Udah rusak akal, orang akhir zaman sudah rusak. Sebaliknya kalau ada perempuan baik-baik pakai cadar, ninja, Batman. Tiba-tiba nikah, dilamar orang nikah nggak pacaran, sekampung bukannya bersyukur bergunjing. Rupanya diam-diam pemain juga. Macam kita juga. Jangan-jangan tembung dulu juga. Memang astagfirullah. Rusaknya hari ini. Orang baik dihina, dicaci. Orang jahat dibiarkan. Habib Rizik Syihab dituduh cek mesum sampai terusir ke Arab Saudi. Satu orang dosen di Yogyakarta swinger, tukar-tukar bini, katanya 300 korbannya. Aman-aman aja, nggak ada digunjing-gunjingin orang.
Betul? Ini dunia sudah mau kiamat, Pak. Yang difitnah tuh ustadz-ustadz, habib-habib, kiai-kiai. Giliran maling-maling, koruptor kakap. Cina Joko Chandra bisa pulang ngurus EKTP setengah jam jadi. Wakil Sekjen MUI Pusat 2 periode Tengku Zulkarnain, istrinya bikin EKTP 1 tahun nggak jadi. Apakah keadaan ini dibiarkan? Mengubahnya hanya dengan satu jalan, kembalilah kepada agama, kembali kepada agama. Ngaji, kita ngaji. Saya dengar tadi kalau subuh pengajiannya 300 orang, sedikit itu. Mestinya 3.000 yang hadir, betul? Insya Allah yang hadir bawa 1 orang. Subuh Ahad besok yang datang 300. Setiap 1 orang bawa 1 orang. Minggu depannya ngaji lagi sudah 600. Setiap 1 orang bawa 1 orang, sekali lagi sudah 1.200. Mesti begitu. Kalau enggak ajak mengajak, jangan harap agama bisa tumbuh. Sholat aja kalau nggak diajak nggak mau. Azan dengar, hayya 'alas sholat, ditarik selimut. Mesti didatangi rumahnya. Assalamualaikum. Sholat kita ngisikan. Lawan pak, lawan. Bangun pak, bangun, wudu. Insya Allah langsung gosok gigi, wudu, pergi masjid. Nanti hilang ngantuknya di perjalanan. Mesti ada yang ngajak. Kalau cuman azan aja nggak mempan, sekarang nggak mempan. Karena udah dikencingi setan. Saya baru dengar Facebook ada kiai besar di Jawa mengatakan, Jawa Timur, setan kok kencing. Kalau setan kencing, kencingnya kayak mana? Loh, yang bilang setan kencing Rasulullah. Barang siapa, kita punya solihin, barang siapa mendengar azan di waktu subuh nggak bangun sholat subuh, dikencingi setan lah kupingnya. Hah, berarti setan kencing apa enggak? Kencing nggak? Di mana kencingnya? Di kuping orang Islam yang dengar azan nggak mau sholat. Bekarat lah kalau 3 tahun aja nggak sholat. Mana mempan dinasehati agama mau bekarat kuping. Setan kentut apa enggak? Kentut. Hadisnya Bukhari Muslim. Apabila azan berkumandang larilah setan terkentut, berarti setan kentut. Dia nanya, kencingnya setan kayak mana? Jadi setan lah kau dulu baru tahu. Kalau saya sudah yakin setan itu kencing, betul. Macam mana bentuknya? Aku bukan setan, mana aku tahu. Tapi kalau Rasulullah setan kencing, betul. Aku percaya di mana setan kencing? Di kuping orang Islam yang mendengar azan tidak mau bangun sholat subuh. Bentuknya macam mana aku tahu. Jadi setan lah kau dulu. Tapi aku percaya setan itu kencing, betul. Aku percaya setan itu kentut. Macam mana kentutnya? Ya jadilah setan kau dulu. Pasti kentut. Kapan setan kentut? Ketika azan berkumandang setan lari terkentut. Percaya. Setan kawin apa enggak? Kawin. Berzina setan. Punya anak? Punya anak, sekali beranak 12, 10 kembar anak-anak. Dari mana tahu? Dari Rasulullah. Macam mana bentuknya? Ya jadi setan lah kau. Sekarang ini ngaji Pak, payah ngaji ini. Banyak orang Islam sendiri mencoba mengejek-ngejek ajaran Islam. Betul? Ada lagi satu kiai lagi bilang, kalau sholat itu sopnya harus rapat-rapat. Kalau enggak renggang-renggang ki setan ikut sholat situ. Wah syukur alhamdulillah setan mau ikut sholat. Setan di situ di sop yang renggang-renggang mengganggu orang sholat. Mana ada dibilang Nabi kalau renggang-renggang setan ikut sholat. Ini sengaja untuk membuat orang Islam rusak lahir dan batin. Mau ikut kita seperti itu? Hoi. Saya dulu ceramah lucu-lucu aja kok. Sekarang saya ceramah agak marah begini karena memang yang merusakkan agama nggak tanggung sekarang ini. Menyebabkan kita kadang-kadang memang harus marah ketika agama kita dihina. Betul? Wahai anak gadisku,
Kalau ada laki-laki datang kepadamu merayu-rayu, gak usah percaya kau. Itu gombal aja itu. Pengecut itu. Kalau dia memang serius, didatanginya bapakmu, bukan kau yang didatanginya. Dikawaninya bapakmu ke masjid sama-sama, baru dibilangnya, Pak, saya udah cukup umur, Pak. Iya. Mau kawin? Mau siapa? Gak ada yang mau, Pak. Sama anakku mau? Memang. Jadi bapak yang didatangi memang mau, bukan anak gadis itu. Kalau anak gadis itu yang didatangi, percayalah ini panca lungapnya nih. Biawak nih, biawak tau. Kalau orang Melayu bilang jelebau nih. Jelebau, labi-labi. Orang Karo bilang lebo. Wahai wanita, jaga dirimu. Sekali aja kau rusak, hancur seumur hidupmu. Tia Ramon ada membuat satu syair lagu untuk perempuan. Bila musim bunga tiba, halamanku indah berseri, penuh bunga indah mempesona, hati riang tak terperi. Bila musim gugur tiba, bunga jatuh ke bumi jua, hatiku pun iba melihatnya. Nasib bunga tiada lama, begitu juga insan. Hidupnya seperti roda, tak ubahnya bak bunga. Bila layu tak berharga. Paham? Kini sadarlah hai bunga, kau mekar banyak yang memuja. Bila layu di kau tak berharga, nasib bunga tiada lama. Perempuan itu sekali aja rusak habis, gak akan ada yang mau. Dan laki-laki ini jahat, laki-laki ini merusak perempuan mau. Kalau iman tak kuat, dirusaknya perempuan ini, rusaknya perempuan ini, rusak perempuan ini. Udah 100 perempuan dirusaknya. Kata bapaknya, kawinlah kau nak, udah cukup umur, ya kawin sama si Anu. Rusak Pak, padahal rusak dia. Oleh itu nggak bawa Tuhan dari sana. Kalau mau yang mana? Yang itu Pak, yang itu baik tuh, orang baik. Bangsatnya laki-laki itu 100 perempuan dirusaknya, giliran dia mau kawin, dipilihnya orang baik. Tengok tuh, betapa rusaknya perempuan yang dirusaknya itu. Jangan percaya kalian mulut laki-laki, penipu semua ini. Buaya. Bagaimana dengan Ustaz? Sama saja. Kalau sudah mulut manis, pasti penipu. Kalau ada perempuan didatangi laki-laki, kakak, apa? Dari Payageli sampai Kutalim Baru, tak ada perempuan secantik kakak. Bukan main kakak cantiknya, aduh hidungnya, pipinya, bibirnya. Penipu kamu. Jangan percaya mulut laki-laki. Kata nenek moyang kita, terang bulan, terang dikali, buaya timbul kusangka mati. Jangan percaya mulut laki-laki, berani sumpah tapi takut mati. Oh kalau sumpah, walaupun harus menyeberangi lautan api, kau akan kuseberangi sayang. Kenapa dia berani ngomong itu? Karena nggak ada lautan api, nggak ada. Semua lautan air. Coba ada satu lautan api, coba berani dia ngomong itu. Walaupun ada lautan api,
engkau ada di seberang, tetap akan kuseberangi. Omong kosong, kau minum kopi panas saja kau tiup. Laki-laki penipu. Laki-laki penipu. Percaya sama laki keren aja. Sama laki orang nggak usah percaya. Apalagi tukang ojek. Sedih juga kita kadang-kadang. Istri kita naik ojek, belanja kampung halaman. Kenapa naik ojek? Kenapa nggak naik angkot? Oh, lebih cepat, lebih murah naik ojek. Memang murah, tapi 71 kali ngerem. Saya kasih di sini ojek. Pernah dulu saya datang ke rumah famili, baru-baru nikah. Karena jauh kami naik bus arah Rantau Prapat. Untuk turun pinggir jalan itu ada RBT, rakyat banting tulang. Dulu nama, sekarang ojek. Dulu namanya rakyat banting. Ada beberapa sepeda motor. Oh, langsung Pak. Nah RBT Pak. Oke, saya bilang 2. Oh iya siap. Saya 1 sama kawan saya Pak. Mari, istri bapak sama saya, bapak sama kawan saya. Kepala tok kau. Enak kali kau, aku yang bayar mahar, kau yang ngerem 70 kali. Maksudnya bagaimana Pak? Honda kau itu aku yang bawa sama biniku, kau sama tukang ojek. Bayar 2. Oh siap. Dipikirnya dia aja pandi ulo, aku pandi ulo. Ampunlah laki-laki. Ibu-ibu mau masuk surga nggak? Yang kuat jawabnya, mau nggak? 4 langkah aja. Berapa langkah? Langkah pertama, jaga sholat 5 waktu. Bisa? Pokoknya asal azan berhenti. Lagi nyuci azan berhenti, sholat. Lagi masak azan matiin kompornya, sholat. Pokoknya jangan biarkan azan berlalu tanpa sholat. Insya Allah sholat kita terjaga. Ibu dapat 1 tiket masuk surga. Siap? Yang kedua, puasa Ramadan dijaga. Siap? Kalau perempuan puasa kuat, karena nggak merokok. Ini yang bikin orang malas merokok itu kan, yang malam puasa itu kan malas puasa karena merokok. Kemudian puasa, aku lemas sekali. Mana ada orang puasa nggak lemas? Mike Tyson aja puasa lemas. Nggak ada orang bilang, aku kalau udah puasa kuat kali tenagaku. Bohong. Kalau puasa lemas, betul. Tapi sehat. Orang puasa badannya kuat, walaupun tenaganya lemah. Buktinya diakui oleh seluruh dokter sedunia, orang paling kuat posisi tubuhnya adalah ketika puasa. Mana buktinya? Buktinya kalau orang operasi jantung, kata dokter, bapak besok jam 10 pagi akan dioperasi jantungnya, dibelah dadanya, di jantungnya dibelah, diambil urat kakinya, diganti urat-urat jantungnya dengan urat kaki, namanya bypass. Dadanya, jantungnya dibelah, kira-kira memakan waktu 10 jam. Oh ya Pak dokter, apa boleh buat? Saya siap dioperasi besok jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Apa yang harus saya buat dokter? Kata dokter apa? Bapak mulai malam ini puasa. Mau dioperasi jam 10 pagi disuruh puasa. Kalau yang kuat itu makan, pasti bilang dokter, besok bapak jam 10 pagi dioperasi dadanya, dibelah, maka malam ini makanlah 7 bakul. Supaya badannya kuat, walaupun tenaganya berkurang, tapi posisi jiwa dan tubuhnya prima. Maka orang mau operasi disuruh puasa. Ibu mau puasa, jaga puasa 1 bulan penuh Ramadan, mau? Kalau tinggal segera ganti, siap? Udah semifinal masuk surga, tinggal 2 langkah lagi. Langkah ketiga, wahafadzat farjaha, tutup aurat, jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Siap? Siap? Yang jawab 3 orang. Siap? Jangan percaya menurut laki-laki, ini penipu semua saya bilang.
Kalau laki-laki udah mulai muji-muji, kakak cantik yang lebih tweet bilang, bohong kau. Sayangnya perempuan ini suka dipuji. Laki-laki memang mata keranjang, tapi perempuan suka dikeranjangi laki-laki. Itu masalah. Kalau udah dipuji, ya Allah, terbang perempuan. Cantik kali kakak, apalagi pakai baju biru. Langsung pulang berkaca itu. Itulah perempuan. Kalau ibu bisa tahan, anak-anak gadis bisa tahan dari rayuan laki-laki, nggak selingkuh mati, tutup aurat dengan baik, maka bapak, ibu-ibu akan masuk surga tiket yang ketiga. Jangan percaya rayuan laki-laki, apalagi penyanyi. Kalau perempuan ini kalau udah yang nyanyi ganteng, kelepek-kelepek. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Kayak bener aja, padahal bininya udah 4. Jangan percaya mulut laki lah. Siap, tutup aurat. Ini kan bagus nih, pakai kerudung, ada yang pakai cadar. Ini karena ngaji nih. Besok belanja pakai daster. Dipanggil tukang ikan lewat, ikan pakai baju tidur, gemetar tukang ikan tulisan itu. Tutup aurat, siap. Tutupnya ada 2, nampak wajah, namanya khumur, jamaknya bentuknya khimar, jamaknya khumur artinya kerudung, nampak muka dan tapak tangan. Surah An-Nur 31. Kalau tutup semua cuman matanya yang nampak, namanya cadar. Di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi wanita ini tutup auratnya ada 2. An-Nur 31 nampak wajah, Al-Ahzab 59 tutup jangan kalian ejek-ejek ninja Batman. Dia mengamalkan Quran. Perempuan ini walaupun wajah itu ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i, 2 pendapat. Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Al-Bantani, Imam Sayyid Abi Bakri Syato, Ibnu Katsir dan lain-lain mengatakan perempuan wajib ditutup wajahnya. Imam Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, mengatakan tidak wajib, sunnah. Tapi tidak ada satupun majelis ulama seluruh dunia mengatakan haram menutup wajah, nggak ada. Satu wajib, satu sunnah. Seandainya lah ikut Imam Nawawi Ad-Dimashqi, wajah nggak wajib ditutup, dibukanya wajahnya pakai kerudung aja, nggak berdosa, nggak berdosa, kata Imam Nawawi. Tetapi ingatkan perempuan, walaupun wajah seandainya bukan aurat, tapi laki-laki justru jatuh cinta karena lihat wajah. Belum ada laki-laki jatuh cinta lihat yang lain. Lagu keroncong tahun 60-an cerita itu. Terbayang-bayang wajahmu dengan rupa yang manis. Terbayang-bayang wajahmu. Nggak ada lagu keroncong. Terbayang-bayang dengkulmu. Paham? Seandainya wajah bukan aurat, aurat itu dengkul aurat. Tapi nggak ada orang jatuh cinta lihat dengkul. Dengkul wajib ditutup. Dan wanita yang dipuji itu dalam bahasa Indonesia wajah. Wajahnya bagaikan bulan purnama, matanya bagaikan bintang kejora, bibir bagaikan limau seulas. Ini mesti limau sambal. Kalau limau Bali macam bibir kerbau lah. Paham? Pipinya bagaikan pauh di layar, gaguknya bagaikan lebah bergantung, alisnya umpama semut beliring, giginya bagaikan biji mentimun. Semua di wajah.
Nggak ada yang dipuji, pahanya bagai batang pisang. Nggak ada. Paham? Walaupun seandainya wajah menurut Imam Nawawi ad-Dimashqi hanya sunat, nggak wajib ditutup, tapi yang berbahaya bagi seorang wanita itu justru wajahnya. Maka saya, istri saya, anak saya pakai cadar. Nggak saya kasih istri saya keluar rumah nggak pakai cadar. Awak yang bayar mahar orang yang terpelunguk nengok mukanya. Mana aku kasih, betul nggak? Seandainya ada 10 perempuan bernyanyi lagu nasyid, suara perempuan tidak aurat dalam mazhab Syafi'i. Suara perempuan tidak aurat. Makanya ada MTQ di Indonesia, di Malaysia itu perempuan baca Quran, karena dalam mazhab Syafi'i yang dianut Indonesia dan Malaysia, suara perempuan tidak aurat. Tapi walaupun perempuan suaranya nggak aurat, berbahaya atas hati seorang laki-laki. 10 perempuan nyanyi nasyid, nampak wajah, pertama tangan aja antum 31. Yang dinyanyikan siksa kubur. Ngeri nggak? Takutlah kamu kan pintu kubur, takutlah kamu kan pintu kubur, takutlah kamu kan pintu kubur. Laki-laki yang nonton nggak teringat kubur nggak? Mereka kan bilang mak jang bibir kamu. Bahayanya wajah seorang wanita, walaupun seandainya bukan aurat. Paham? Jangan kalian ejek perempuan pakai cadar. Mereka itu mengamalkan Al-Quran dengan sempurna. Semakin wanita menampak tubuhnya, semakin tinggi iman yang ada di dalam dada. Ada orang pula cadar, kerudung tidak penting, yang penting hatinya Islam. Itu kan cuma kulit saja, nggak penting. Iya. Kalau kulit nggak penting, kemana kau makan durian nggak usah dikupas? Perempuan, ada lagi ngomong, perempuan Islam tidak wajib pakai cadar, nggak wajib pakai kerudung, nggak wajib pakai jilbab. Memang kalau perempuannya gila, kalau gila nggak wajib pakai. Menutup aurat wajib, ada lagi yang gilanya nih. Menutup aurat dalam Islam bagi wanita wajib hukumnya. Tapi menutupnya nggak mesti pakai kerudung, nggak mesti pakai jilbab. Terus ditutup pakai priok. Nggak ngerti aku hari ini agama dirusak-rusak. Yang keempat, ibu masuk surga. Jangan lawan suami sekalipun sampai mati. Bisa? Hei. 4 langkah. Langkah pertama, jaga sholat, bisa. Jaga puasa, langkah kedua, bisa. Tutup aurat, jangan selingkuh, bisa. Yang keempat, yang paling mudah, taat sama suami, tidak ngelawan sekalipun sampai mati. Coba aku tanya, tunjuk tangan yang sebelah kanan ini, yang selama perkawinan nggak pernah ngelawan suami, tunjuk tangan. Nggak ada. Tengah, ada nggak? Tunjuk tangan yang nggak pernah ngelawan suami. Belakang sana ada nggak? Nggak ada. Berarti kalian ahli neraka jahanam. Makanya jangan lawan suami. Siap? Siap? Kalau suaminya bandel, suaminya penjudi, suaminya pezina, pemabuk, jangan dilawan. Kalau dilawan pemabuk ditabok ibu. Udah tahu pemabuk dilawan. Terus diapain? Diobati hatinya dengan zikir. Setiap masak zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah. Zikir ini masuk ke dalam makanan, nurnya. Nanti dimakan suami jadi baik, dimakan anak-anak jadi baik. Siap? Setelah makanan masak, sayur masak, jangan diangkat. Matikan kompor, jangan diangkat. Doakan.
menurut sunnah Nabi, hadis Bukhari. Ya Allah, suamiku kok bejat sekali ya Allah. Sekarang mulai main togel, mulai ngintip perempuan mandi, sholat pun tak mau lagi, mencari makan pemalas. Obatilah hati suamiku ya Allah, jadikan dia laki-laki yang soleh dengan keberkatan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin. Ludahkan ke sayur itu Fatihah. Namanya ruqyah. Apa namanya? Insya Allah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan suaminya jadi baik. Kalau nggak baik, mati. Ibu dapat suami baru. Sekarang kutanya laki-laki, jawab yang keras. Jijik nggak dengan ludah istri? Jawabnya yang keras, jijik nggak? Enggak? Main kan besok hari. Jadi suami yang dilawan, tapi di ruqyah. Paham? Baik. Ini ada, oh, mau pengumpulan dana untuk Yayasan Barokah Sumatera Utara. Baik, nyumbang kita berapa ada. Ya, mesti masukkan tangan. Ngasih nggak ngasih masuk. Ngasih nggak ngasih tangannya mah. Kalau masuk 100 kebanyakan boleh ambilnya. Baliknya 70. Masuk 50 pulang 40 boleh. Asal jangan masuk 50 pulang 200. Siap? Supaya agama bisa berkembang, kita tolong menolong. Ini yang datang banyak, semua ngasih walaupun 1000, 2000 berapa saja, insya Allah pasti dibayar oleh Allah dengan lipat ganda pahala. Mari mulai. Ayo tabungnya jalan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah